Halo teman-teman, annyeonghaseyo. Kembali lagi di vlognya Tanti. Dalam video kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bagaimana cara menghitung gaji di Korea. Bagi yang gak tahu selama ini hanya dapat slip gaji tapi gak tahu cara ngitungnya bagaimana atau seperti apa, mari simak video ini baik-baik. Kita akan belajar menghitung sesuai dengan UMR tahun 2019. Nah, bagi yang ingin dihitungin gajinya, boleh komen di bawah ini. Oke, yuk kita belajar ngitung bareng-bareng. Cekidot. Ini dia UMR Korea tahun 2019. Jadi UMR-nya berlaku mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Desember 2019. Gajinya mengalami kenaikan per jam atau sigep dalam bahasa Korea menjadi 8.350 won. Kalau upah per harinya yodol sigan gijun atau kerja per hari selama 8 jam mendapatkan upah 66.800 won. Jadi basic per bulan kerja selama 209 jam atau jam kerja sehari selama 8 jam dan hari Senin sampai Jumat mendapatkan upah minimum rata-ratanya sebesar 1.745.150 won. Jadi teman-teman bisa kalikan sendiri ke dalam kurs kira-kira dapatnya berapa. Kurs saat ini ya itu kisaran di angka 12,7 sampai 13 kursnya. Jadi upah lembur dihitung jika teman-teman telah bekerja dalam waktu sehari itu di atas 8 jam. Itu hitungannya lembur. Jadi teman-teman akan mendapatkan upah lembur per jamnya 12.525 won atau 150%-nya dari gaji per jam yang kerja biasa. Upah lembur itu dalam bahasa Koreanya disebut teken atau janop ya, gitu. Kemudian kerja malam. Karena kerjanya kan ada 2 shift, biasanya ada shift siang, shift malam. Jadi kalau kerja malam berlaku di atas jam 22 sampai jam 6 pagi itu mendapatkan yagan sutang. Yagan sutang itu tunjangan kerja malam sebesar 4.175 won atau 50%-nya dari gaji basic per jam. Seperti itu ya. Jadi ada ini gaji, rincian gajinya, basicnya saja. Kemudian bagaimana cara menghitung gajinya. Teman-teman mungkin ada yang pengen tahu sambil kita belajar biar dapat pengetahuan, kita akan coba hitung gaji. Oke, sekarang kita akan mencoba menghitung gajinya sambil belajar bahasa Korea. Ada yang istilah namanya jugan. Jugan itu shift pagi atau shift siang. Kemudian ada istilah yagan di sini. Yagan itu shift malam. Kemudian ada istilah teken. Teken itu kerja di hari libur. Jadi namanya teken. Kemudian absen, tanpa absen ya. Jika saya kasih contoh perhitungan seperti ini, istirahatnya 1 jam sama setengah jam. Jadi total istirahat 1 jam setengah. Kemudian total kerja sehari itu 12 jam. Karena rata-rata kerjanya 12 jam. Mulai jam, kalau berangkat jam 7 pulang lagi jam 7, berangkat jam 8 pulang lagi jam 8. Itu biasanya kerja 12 jam. Tapi belum dipotong istirahat. Istirahatnya sejam setengah. Jadi jam kerjanya 12 jam dikurangi jam istirahat, karena jam istirahat tidak dihitung atau tidak digaji. Jadi total kerjanya per hari 10 jam setengah gitu. Kemudian kerja dasar harian 8 jam.
lembur hariannya 2,5 jam. Kemudian Yagan tadi apa? Shift malam. Yagan yang bertunjangan itu kerja selama 8 jam dikurangin 1,5 jam, jadi 6,5 jam Yagan. Kemudian jam kerja dasar tadi selama 1 bulan itu jam kerja dasarnya 209 jam. 5 hari kerja Senin sampai Jumat dalam sebulan. Keterangannya seperti itu. Kita akan mencoba menghitung berapa gajinya jika rinciannya seperti ini. Kibunkep atau gaji dasar selama 1 bulan 209 jam dikali gaji pokok per jam 8.350 won, 1.745.150 won. Kemudian Yonjang Sutang itu tunjangan lemburnya selama 52,5 jam dikalikan upah lembur sebesar 12.525 won, totalnya 657.562 won. Kemudian juga mendapatkan Yagan Sutang atau tunjangan shift malam selama 65 jam dikali tadi mendapatkan tunjangan 50% dari gaji per jam, 50% nya dari ini jadi 4.175 won, totalnya menjadi 271.375 won. Kemudian ada lagi teken sutang yaitu tunjangan lembur di hari libur. Jadi kalau teman-teman kerja pas teman-teman yang lain lagi libur itu mendapatkan tunjangan. Jadi gajinya dikalikan 12.525.000 won. Kalau teman-teman pas kerja 10,5 jam di hari libur itu totalnya menjadi 131.512 won. Setelah ditotal tunjangan-tunjangan ini dijumlahkan semua, teman-teman akan menemukan jigep itu gaji kotor. Totalnya tadi setelah ditambahkan ya, ada gaji dasar, tunjangan lembur, tunjangan shift malam, tunjangan lembur di hari libur, itu totalnya menjadi 2.805.581 won. Jadi ini hanya gaji kotornya, belum dipotong. Potongannya yang wajib ada apa aja? Ada pajak, PPH itu sodekse, jadi 0,008 dikali gaji kotornya. Total PPH-nya itu 22.445 won. Kemudian ada lagi pajak tinggal atau juminse, itu 0,1%-nya dari PPH. 0,1 dikali 22.445 menjadi 2.244 won. Selain itu ada gonggang bohom atau askes sebesar 56.368 won dan juga gukminyonggem atau dana pensiun sebesar 126.251 won. Dana pensiun ini 9%-nya dari gaji kita. Jadi kita hanya membayarkan 4,5% dan yang 4,5%-nya dibayarkan oleh perusahaan. Jadi gaji bersih merupakan gaji kotor diambil potongannya. Setelah kita hitung, total gaji kotor adalah 2.805.581 won dikurangi potongan sebesar 207.308 won. Total gaji bersihnya adalah 2.598.273 won. Perlu dicatat lagi jika masih ada biaya lain-lain seperti biaya asrama dan lain-lain.
Belum dipotong untuk biaya hidup teman-teman dan kebutuhan lainnya. Dan jika teman-teman hidup sangat hemat, maka bisa menabung kisaran 1.500.000 hingga 2 juta won. Sekarang kita akan mencoba lagi menghitung contoh gaji jika teman-teman bekerja 2 shift siang dan shift malam selama 12 jam per hari dan bekerja di hari Senin sampai Sabtu. Shift siang 2 minggu dalam sebulan dan shift malam 2 minggu dalam sebulan, maka lembur 2,5 jam per hari. Gaji pokoknya 1.745.150 won dan total lembur selama 55 jam. Tunjangan malam selama 84 jam dan lembur hari Sabtu selama 42 jam. Maka total gaji kotor yang teman-teman terima belum dipotong pajak, askes dan dana pensiun adalah 3.310.775 won. Jadi itu merupakan gaji kotor. Kalau di kurs dengan kurs rata-rata 12,7 sampai 13, teman-teman akan mendapatkan gaji kotor sebesar 46.842 rupiah. Jadi belum potongan dari perusahaan dan untuk biaya hidup. Kalau dengar-dengar gaji Korea ada yang dapat 40 juta sampai 50 juta, mungkin itu benar dan itu hanya gaji kotor. Tapi jika ada lemburannya, karena kenyataannya masih banyak juga teman-teman kita yang tidak mendapatkan lembur sama sekali, hanya menerima gaji pokok sebesar 1.745.150 won. Jika dikurskan sekitar 22 juta rupiah saja. Jadi, besar kecilnya gaji tergantung dengan upah lembur. Mau gaji besar, gaji sedikit, kita syukuri karena gaji kita dihitung sesuai dengan panjangnya jam kerja kita. Oke? Udah dulu ya teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video lainnya. Sampai jumpa lagi. Salam annyeong.